Saya informasikan kepada rekan-rekan media bahwa kami telah melaksanakan beberapa kali kegiatan khususnya terkait dengan wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan. Antara lain di Riau, kemudian di Kudus, di Bangkalan, dan saat ini DKI. Perlu saya berikan gambaran bahwa di Riau telah terjadi kenaikan tertinggi yaitu 813 kasus harian. Sehingga kemudian dilakukan upaya bagaimana kita melakukan kegiatan testing dan tracing yang kuat dan kemudian melakukan kegiatan memisahkan masyarakat yang harus dilaksanakan kegiatan isolasi mandiri di rumah dan isolasi mandiri terpusat. Kemudian di dalam kegiatannya terhadap yang isolasi mandiri di rumah, kita lakukan kegiatan membantu distribusi obat-obatan dan bantuan sosial. Saat ini angka di wilayah Riau telah turun dari 813 menjadi 313 dan kegiatan ini akan terus kita lakukan sehingga angka kasus harian akan bisa kita tekan seminimal mungkin. Kemudian untuk yang di Kudus, bagaimana diketahui oleh rekan-rekan semua, beberapa waktu yang lalu terjadi peningkatan klaster dari 6 desa menjadi 45 desa dan kemudian menjadi 60 desa. Terkait dengan klaster Kudus telah dilakukan langkah-langkah untuk menahan laju pertumbuhan COVID. Antara lain adalah dengan melakukan penguatan dan penebalan PPKM Mikro dengan menambah jumlah personil TNI Polri. Sehingga terkait dengan 60 desa, itu kita turunkan 600 personil TNI Polri untuk melakukan kegiatan penguatan terhadap penjagaan di wilayah desa, dan kemudian memperkuat kegiatan testing dan tracing. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian memisahkan mana yang harus isolasi mandiri di rumah dan yang melaksanakan isolasi mandiri yang dipusatkan. Saat ini di Kudus sudah tersedia beberapa tempat isolasi mandiri terpusat di wilayah Kudus dan wilayahnya memenuhi dan cukup untuk melaksanakan kegiatan isolasi mandiri secara terpusat. Saat ini juga dilaksanakan kegiatan pembatasan kegiatan selama 7 hari ke depan dan alhamdulillah dari angka yang ada, kasus hariannya dari beberapa waktu yang lalu di angka sekitar 400 dalam satu hari, maka hari ini bisa ditekan menjadi 183 untuk kasus harian. Kegiatan ini akan kita pertahankan 1 minggu ke depan terkait dengan kegiatan penguatan, penyekatan, pembatasan kegiatan, dan juga penguatan testing dan tracing, sehingga kemudian semuanya bisa kita dapatkan dan kemudian kita berikan treatment, khususnya yang di isolasi mandiri, sehingga bisa segera sembuh. Kemudian untuk yang di Bangkalan, saat ini sedang dilakukan penguatan terhadap kegiatan testing dan tracing. Kegiatan penyekatan, penguatan personel, penebalan personel dilakukan di wilayah 4 kecamatan dan juga wilayah perbatasan. Ini dilakukan untuk mencegah laju pertumbuhan. Di satu sisi, bagaimana kemudian dengan penebalan ini bisa dilakukan penguatan terhadap kegiatan testing dan tracing. Harapan kita setelah didapatkan kegiatan testing yang maksimal, maka kemudian treatment yang akan dilakukan ini bisa dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pelibatan dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau dilaksanakan kegiatan testing dan tracing ini menjadi sangat penting. Kemudian untuk wilayah DKI, saat ini kita tahu angkanya mencapai 4.000 lebih, 4.800 untuk kasus harian, sehingga kita pun melaksanakan penguatan PPKM Mikro.
Kegiatan PPKM Mikro yang kita laksanakan ini antara lain adalah memperkuat kegiatan testing dan tracing. Tentunya ini akan berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang ada di Wisma Atlet. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada pemerintah daerah, kepada rekan-rekan untuk bisa ikut segera merealisasikan 31 wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri terpadu, termasuk juga wilayah di Nagrak, Pasar Rumput, dan tempat-tempat lain, termasuk apabila memang diperlukan hotel-hotel yang bisa dipersiapkan menjadi tempat isolasi mandiri. Karena ini tentunya sangat diperlukan pada saat terjadi penguatan kegiatan tracing dan testing. Harapan kita dengan berbagai model yang telah kita laksanakan, baik di Riau, kemudian di Kudus, kemudian di Bangkalan, maka model ini pun kita harapkan bisa memberikan hasil yang maksimal dan segera bisa menurunkan laju pertumbuhan angka COVID. Kemudian terkait dengan penegakan aturan ataupun penegakan hukum, di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan, ini akan kita perkuat. Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional, kita lakukan penutupan, termasuk tentunya terhadap yang melanggar akan kita terapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan. Harapan kita ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan himbauan kami untuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah, ini juga perlu disosialisasikan sehingga kemudian masyarakat tahu zona merah itu mana saja. Ini mungkin rekan-rekan dari pemerintah daerah perlu mengumumkan sehingga kemudian kita sama-sama bisa saling menjaga wilayah zona merah yang kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ada aturan-aturan pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam instruksi PPKM Mikro terkait dengan zona merah dan zona oranye. Terkait dengan kegiatan vaksinasi massal sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami dengan Bapak Panglima akan melakukan akselerasi. Harapan kami di akhir Juni kita bisa melakukan kegiatan vaksinasi massal untuk mencapai angka 1 juta. Demikian, terima kasih.